Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Azati Isma, NIM 2411091031 dari kelas 1 Cekril. Tujuan saya untuk membuat video pembelajaran pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari matkul rangkaian listrik 2 dengan dosen pengampu Bu Diah Arifika Tikasari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari pembangkitan arus bolak-balik. Proses pembangkitan arus bolak-balik pada generator. Sebelum lanjut pada pembahasan tentang proses pembangkitan arus bolak-balik, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu arus bolak-balik. Arus bolak-balik yang disingkat AC atau alternating current merupakan arus listrik yang bolak-balik pada suatu rangkaian listrik. Jika pada rangkaian listrik DC, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Lain halnya dengan rangkaian listrik AC, di mana arus listrik bergerak secara periodik berbolak-balik dari kutub satu ke yang lainnya. Arus listrik AC menghasilkan nilai arus yang secara periodik akan bernilai positif dan negatif. Jika digambarkan pada sebuah grafik, maka nilai arus listrik AC akan membentuk gelombang sinusoidal yang memiliki nilai frekuensi tertentu. Bentuk arus listrik AC yang serupanya berkaitan dengan generator listrik yang membangkitkannya, yang dimana generator listrik AC menggunakan prinsip kerja yang serupa dengan generator DC yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Hanya saja ada satu komponen yang membuat arus listrik yang terbangkitkan berupa arus bolak-balik. Komponen tersebut adalah slip ring. Generator AC menggunakan slip ring dengan bentuk lingkaran penuh yang berbeda dengan slip ring generator DC yang berupa cincin belah. Sebelum lebih dalam membahas tentang generator AC, ada baiknya kita mengenal hukum Faraday mengenai induksi elektromagnetik sebagai fenomena dasar yang diterapkan pada generator. Hukum Faraday menyebutkan jika terjadi perubahan garis gaya magnet pada sebuah kawat kumparan, maka akan timbul gaya gerak listrik atau GGL pada kawat tersebut. Jika kawat kumparan dihubungkan dengan rangkaian listrik tertutup, maka akan timbul pula arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Pada skema komponen-komponen generator AC, yang dimana pada gambar komponen-komponen generator AC, rotor generator diskemakan dengan sejumlah kawat angkar penghantar listrik atau armatur yang membentuk persegi panjang. Masing-masing ujung kawat angkar terhubung dengan cincin logam yang biasa dikenal dengan sebutan slip ring. Slip ring ini termasuk bagian dari rotor, sehingga ikut berputar dengan rotor. Komponen slip ring inilah yang membedakan antara generator AC dan DC. Jika pada generator DC digunakan cincin belah sebagai penyarah arus, maka pada generator AC slip ring berbentuk lingkaran penuh dan terhubung ke masing-masing ujung armatur. Sedangkan untuk sisi stator generator tersusun atas dua magnet dengan kutub berbeda yang saling berhadapan pada bagian yang langsung dengan slip ring. Stator dilengkapi dengan singkat karbon yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik yang ditimbulkan pada kawat angkar ke rangkaian listrik di luar generator. Pada gambar skema sederhana proses kerja generator AC, kawat angkar A, B, C, D dapat berputar ke sumbu AB dan berada di tengah-tengah medan magnet NS. Kawat angkar sedang dalam kondisi diputar oleh sumber dari luar dengan arah yang berlawanan arah putaran jarum jam. Yang sesuai pada gambar,
Putaran ini memberikan gaya torsi dengan arah yang selalu tegak lurus dengan kawat angker. Sekarang, dapat kita perhatikan pada gambar bahwa kawat angker sisi CD pada gambar sebelah kiri, kawat tersebut bergerak ke atas atau keluar bidang gambar. Sesuai dengan torsi, arah putaran gaya luar, gerakan kawat angker ini memotong garis gaya magnet sehingga akan timbul gaya gerak listrik pada kawat angker tersebut. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan Fleming, maka dengan mudah kita dapat menentukan arah arus listrik yang terbangkitkan, yakni ke bawah dari titik C ke D, sehingga arah arus pada penahan R adalah dari kanan ke kiri. Begitu pula pada kawat angker sisi AB yang mengalami gaya torsi ke bawah atau masuk bidang gambar. Sehingga jika kita menggunakan kaidah tangan kanan Fleming, maka kita dapat mendapatkan arah arus listrik dari titik A ke B. Seiring dengan berputarnya poros pada generator, maka kawat angker generator akan berpindah posisi sesuai dengan gambar sebelah kanan. Pada kondisi ini, dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, akan dapat dengan mudah kita menyimpulkan bahwa aliran arus listrik di sisi kawat angker AB adalah dari titik B ke A, sedangkan pada sisi kawat CD, arah arus listrik yang ini dari titik D ke C, dengan masing-masing sisi kawat angker yang selalu menyentuh dengan slip-ring tersendiri. Maka arah arus listrik yang pada muncul konfigurasi kawat angker gambar kanan adalah kebalikan dari gambar kiri. Nah, disinilah kita dapat arus balik listrik AC yang berasal. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan pada video sebelumnya bahwa arus listrik AC memiliki karakter unik. Yang pertama yaitu nilai arus yang fluktuatif dari positif hingga negatif. Tiap-tiap posisi kawat angker memiliki nilai arus yang berbeda dan akan kembali bernilai sama jika kawat angker rotor kembali ke posisi 0 atau telah berputar 360 derajat. Yang kedua, frekuensi listrik AC. Frekuensi menjadi salah satu karakter arus listrik AC. Tentu saja hal ini disebabkan bentuk grafik arus listrik yang berupa gelombang sinusoidal. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terjadi di setiap satu detik dengan satu frekuensi, yaitu hertz. Pada gambar bahwa gelombang voltase listrik AC dihasilkan oleh satu putaran penuh kawat angker rotor lilitan tunggal. Di dalam medan magnet kutub utara selatan, putaran rotor yang konstan akan menghasilkan frekuensi listrik AC yang konstan pula, sehingga jika putaran rotor semakin cepat, maka frekuensi listrik juga akan semakin besar. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.